Bab 38. Pangeran memberi hukuman. Setelah meninggalkan paviliun Yuro, Chu Xuanchen langsung berjalan menuju gudang kayu. Dia hendak mencari masalah dengan Yun Ruoyue. Semua ini disebabkan oleh wanita yang kurang ajar itu. Sekarang, ketika menghadapi Nangong Rou, Chu Xuanchen tidak bisa membangkitkan gairah sedikit pun dan hatinya penuh dengan trauma. Dia sudah mencoba selama 4 malam. Setiap malamnya, dia selalu ingin menemani Nangong Rou. Tetapi wajah Yun Ruoyue terus muncul di benaknya seperti hantu sehingga menyebabkan dia kehilangan gairah dalam urusan cinta. Ketika Chu Xuanchen berjalan ke gudang kayu, Yun Ruoyue telah diikat atas perintah pengasuh Zhang. Saat ini, pengasuh Zhang sedang memegang cambuk serigala di tangannya dan menunjuk ke wajah cantik Yun Ruoyue, seolah-olah hendak menyiksanya. Pengasuh Zhang, biar aku saja, ucap Chu Xuanchen dengan nada dingin. Dia tampak berjalan keluar dari bayangan pohon. Begitu Yun Ruoyue mengangkat kepalanya, dia ditutupi oleh bayangan tinggi Chu Xuanchen. Ada aura dingin yang mengerikan di tubuhnya dan mata pria itu tampak setajam pisau. Tubuh Yun Ruoyue merinding saat melihatnya. Pangeran, apakah Anda ingin memberi pelajaran pada permaisuri sendiri? Bagus sekali. Beraninya permaisuri ingin membunuh Mosu. Demi Mosu, pangeran harus memberinya pelajaran, ucap pengasuh Zhang dengan puas. Apakah aku butuh komentarmu dalam bertindak? Sana pergi, ucap Chu Xuanchen dengan tidak senang. Dia membenci Yun Ruoyue, tetapi dia juga membenci budak seperti pengasuh Zhang yang berlagak. Begitu dibentak, wajah pengasuh Zhang sontak memucat. Dia bergegas berbalik dan kabur. Chu Xuanchen mengambil cambuk serigala dan mencobanya di tangan. Tiba-tiba, dia mengayunkannya dan terdengar suara cambuk yang keras. Hal tersebut sangat mengejutkan Yun Ruoyue. Namun, dia sepertinya tidak merasakan sakit apapun di tubuhnya. Setelah melihat lebih jelas, dia menemukan bahwa cambuk Chu Xuanchen hanya menyentuh lantai dan meninggalkan bekas yang dalam di tanah, tetapi tidak mengenai dirinya. Sungguh tenaga dalam yang kuat. Jika pukulan barusan mengenainya, daging Yun Ruoyue pasti hancur. Fenger sangat ketakutan sehingga mencoba memohon belas kasihan. Pangeran, mohon lepaskan nona hamba. Dia benar-benar tidak membunuh Mosu. Dia masuk ke sana untuk mengobati luka Mosu. Fenger, jangan memohon padanya. Kalaupun aku mati, aku tidak akan pernah memohon padanya. Entah dari mana Yun Ruoyue mendapatkan keberanian itu. Dia menatap dingin ke arah wajah Chu Xuanchen yang tampan dan licik itu sembari tertawa dingin. Kenapa kamu tertawa dingin? Chu Xuanchen paling tidak tahan dengan tawa Yun Ruoyue yang seperti ini. Dia ingin tahu alasan wanita itu selalu mentertawakannya. Aku menertawakan diriku yang bodoh di masa lalu sehingga jatuh cinta pada bajingan selama bertahun-tahun. Aku merasa malu dengan diriku yang dulu. Cibir Yun Ruoyue. Beraninya kamu memarahiku. Mata Chu Xuanchen dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Dia menatap Yun Ruoyue dengan penuh kebencian. Yun Ruoyue menoleh dan berkata, "Kenapa aku tidak berani? Kamu tidak bisa membedakan yang benar dan salah, memutarbalikkan fakta, tidak bisa menilai orang, tidak bisa melindungi istrimu, dan malah sebaliknya melukai istrimu. Kamu tidak pantas menjadi suamiku. Pria ini telah memperlakukannya seperti ini. Bagaimana mungkin dia akan memohon padanya?" Oh, ya. Chu Xuanchen melangkah maju dengan dingin dan menggenggam dagu Yun Ruoyue dengan satu tangan.
Aku tidak pernah menganggapmu sebagai istriku. Kamu tidak layak untuk posisi permaisuri Li. Begitu dagunya dicubit, Yun Ruoyue merasa sangat sakit hingga matanya berlinang air mata. Dia menatap Chu Xuanchen dengan berkaca-kaca. Namun, sorot matanya tetap terlihat sangat keras kepala dan angkuh. Karena kamu sangat membenciku, ceraikan saja aku. Aku akan sangat berterima kasih. Di masa lalu, entah siapa yang berusaha keras untuk menikahiku dan merayuku setiap saat. Kenapa kamu ingin aku menceraikanmu sekarang? Apa karena gagal merayuku? Jadi kamu ingin mencari pria lain? Cibir Chu Xuanchen. Ya, aku sudah tidak tertarik padamu lagi. Aku memang ingin merayu pria lain. Memangnya kenapa kalau begitu? Yun Ruoyue tersenyum sedih dengan tatapan penuh sindiran. Dia benar-benar merasa iba terhadap pemilik tubuh sebelumnya. Sikap Chu Xuanchen sangat buruk terhadapnya. Bagaimana bisa dia mencintai pria ini begitu lama? Benar-benar bodoh. Yun Ruoyue tidak menginginkan pria seperti ini. Chu Xuanchen kesal dengan kata-kata Yun Ruoyue. Jari-jarinya meremas lebih kuat dan matanya melepaskan percikan kemarahan. Jangan bermain-main dengan trik seperti ini di depanku. Aku tidak akan terpengaruh olehnya. Tak peduli berapa banyak pria yang ingin dirayumu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu hanya perlu menjauh dariku. Oke. Selama kamu memberiku surat cerai. Atau kita bisa pergi ke istana dan mencari kaisar untuk bercerai dengan damai. Aku pasti tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi ke depannya. Apalagi mendekatimu. Aku pasti akan menjauh darimu dan menghilang selamanya dari duniamu. Ucap Yun Ruoyue sambil tersenyum. Chu Xuanchen tercengang. Di masa lalu, Yun Ruoyue tidak pernah mengatakan hal seperti ini. Bersambung. Bab 39. Dendam darah di masa lalu. Tak disangka, sekarang Yun Ruoyue akan berulang kali memintanya untuk menceraikannya. Sepertinya dia memang bertekad untuk mencari pria lain. Apakah wanita ini sudah menemukan pengganti secepat itu? Ataukah dia sedang bermain trik dengan Chu Xuanchen? Dia sangat ingin segera menceraikannya. Namun, yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata lain. Apakah menurutmu kediaman Pangeran Li adalah rumahmu? Kamu bisa datang dan pergi kapanpun seenaknya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalaupun mati, kamu harus mati di kediaman Pangeran Li. Dia tidak akan membiarkan Yun Ruoyue bebas. Makin dia ingin pergi, makin Chu Xuanchen akan mengurungnya di sini. Dia tidak akan pernah membiarkan putri keluarga Yun menjalani kehidupan yang nyaman. Pangeran Li, kamu benar-benar kejam. Yun Ruoyue menggertakkan giginya. Tidak sekejam ayahmu. Di masa lalu, sebagai garda depan pemberontak Chu Yao, dia adalah dalang yang membunuh ayah dan ibuku. Bagaimana mungkin aku bisa sekejam dia? Memikirkan apa yang terjadi saat itu, dada Chu Xuanchen dipenuhi dendam. Dia melihat Yun Qing menusukkan pedang ke dada ibunya dengan matanya sendiri, serta menyaksikan ibunya meninggal kesakitan tanpa menutup matanya. Bagaimana mungkin Chu Xuanchen bisa memaafkan orang-orang ini? Lantaran kebencian di hatinya dan ketidakmampuan membalas dendam, Chu Xuanchen tidak pernah tidur nyenyak selama bertahun-tahun. Dia juga tidak pernah merasa bahagia. Dia bahkan tidak bisa tidur dan mengalami kesulitan. Lantas bagaimana mungkin akan membiarkan keluarga Chu Yao dan keluarga Yun hidup nyaman? Yun Ruoyue mengetahui bahwa Chu Yao adalah nama dari raja saat ini.
yaitu Raja Hong Yuan. Sebelumnya, dia pernah mendengar dari Dayang bahwa alasan mengapa Chu Xuanchen membencinya adalah karena ayahnya yang bersalah pada mendiang raja dan istrinya. Namun, tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di masa lalu. Bahkan hal ini juga dirahasiakan. Bagaimanapun, dunia kini dikuasai oleh Kaisar Hong Yuan. Siapa yang berani membahas misteri kematian mendiang kaisar dan istrinya? Yun Ruoiwei berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Kalaupun ayahku bersalah pada keluargamu, itu juga tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak bersalah. Bagaimana bisa kamu membenciku juga?" Pria ini begitu dibutakan oleh kebencian sehingga Yun Ruoiwei sangat ingin membuatnya sadar. Kamu tidak bersalah. Tidak ada anggota keluarga Yun yang tidak bersalah karena darah Yun Qing mengalir di tubuh kalian. Dialah yang membunuh ibuku dengan pedang saat itu. Chu Xuanchen berhenti berbicara dan tidak melanjutkannya lagi. Wajahnya penuh kesedihan dan duka. Yun Ruoiwei tercengang di sana. Benarkah? Dia terkejut di dalam hati dan tidak menyangka bahwa Yun Qing adalah orang yang membunuh ibu Chu Xuanchen. Dia bahkan bekerja sama dengan Kaisar Hong Yuan untuk mencelakai mendiang kaisar. Pantas saja. Orang-orang menyebarkan rumor bahwa mendiang kaisar dan istrinya meninggal secara aneh. Hal yang paling aneh adalah setelah mendiang kaisar meninggal karena sakit, dia tidak mewariskan tahta kepada putra satu-satunya yang sah, Chu Xuanchen, melainkan kepada adik laki-lakinya, Chu Yao. Beberapa orang curiga ada konspirasi. Mereka curiga bahwa Kaisar Hong Yuan telah membunuh mendiang kaisar dan istrinya, lalu memalsukan dan meneruskan dekret kekaisaran untuk merebut tahta Chu Xuanchen. Namun, orang hanya berani membicarakan hal semacam ini secara diam-diam dan tidak ada yang berani membicarakannya dimanapun. Yun Ruoiwei juga mendengar beberapa rumor di kediaman pangeran. Namun, usai mendengar Chu Xuanchen mengatakannya dengan telinganya sendiri, dia pun mulai mempercayai rumor tersebut. Bagaimanapun, Chu Xuanchen adalah korbannya. Chu Xuanchen memandang Yun Ruoiwei. "Jadi, tahukah kamu betapa aku membencimu? Aku tidak akan menceraikanmu. Kalau kamu ingin mati, kamu harus mati di kediaman Pangeran Li." Yun Ruoiwei berkata, "Aku tidak membunuh Mo Zhu dan tidak menyakiti siapapun. Kenapa kamu tidak ingin melepaskanku? Dulu, kamu berusaha sekuat tenaga untuk tetap bersamaku. Kamu sering melepas bajumu untuk merayuku. Sayangnya, aku tidak pernah tertarik padamu. Kenapa? Kamu tidak bisa merayuku dan merasa bahwa dirimu sudah berubah menjadi cantik. Jadi ingin merayu pria lain. Kamu ingin menggoda pria-pria di luar untuk merusak reputasiku." Apa yang dikatakan Chu Xuanchen benar-benar kejam. Bersambung.